Lihat contoh-contoh yang kita ingin sampaikan dengan beberapa sahabat yang ada. Simak baik-baik ayahanda bunda. Karena di sini kita mulai daripada seorang wanita yang luar biasa. Kita mulai dari perang Uhud. Ada seorang wanita. Seorang wanita yang terkenal dengan Nusaybah, atau terkenal dengan namanya Ummu Ammarah. Beliau itu bukan bagian pasukan berperang, namanya perempuan, iya, tapi beliau ini radhiyallahu anha bagian dari belakang untuk mengobati orang-orang yang sakit. Kalau ada yang terluka, biasa kan kalau zaman sekarang namanya apa ya? Apa namanya? Tim medis ya. Ada yang sakit bawa ke belakang diobati, ada yang sakit dibawa ke belakang diobati, seperti itu. Tapi bunda, ayahanda, saya tidak perpanjang dalam masalah ini, namun yang jelas seperti kita ketahui, karena tidak taatnya para pemanah yang turun ke bawah, ingat semuanya, maka apa yang terjadi? Maka berputarlah pasukan Khalid bin Walid dari belakang dan bertempurlah pasukan muslim, dihimpit dari depan, kembali lagi dipimpin oleh Abu Sufyan, dari belakang ada Khalid bin Walid, maka pasukan muslim itu dalam keadaan terhimpit. Kesulitan, sangat kesulitan. Maka saat itu para sahabat ada yang berlari ke Madinah. Iya, ada berlari ke Madinah. Dan ada beberapa sahabat menutup daripada punten menyelamatkan Rasulullah. Tapi awal mula begitu dalam kejadian yang sangat menyulitkan, Rasulullah itu hanya beberapa orang yang ada di depannya. Pada waktu itu di depan Rasulullah SAW hanya 3 sahabat atau 4 sahabat. Sementara orang kafir banyak berbondong-bondong menghadapinya. Dan punten, di saat ketakutan demikian, beberapa sahabat berlari ke kota Madinah untuk punten menyelamatkan dirinya. Tapi apa yang terjadi kepada Nusaybah, Ummu Ammarah, melihat Rasulullah dalam keadaan demikian, dia berlari ke hadapan Rasulullah SAW. Subhanallah. Dia berlari ke hadapan Rasulullah SAW dengan mengatakan kalimatnya, fidaka bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Subhanallah. Dia maju ke depan, dia terus rapat, dan punten, Rasulullah di belakang dalam keadaan punten sendiri atau beberapa orang di sekelilingnya. Maka Nusaybah ini berada di depan Rasulullah SAW untuk menjaga hadangan-hadangan yang ada. Itulah Nusaybah. Subhanallah. Bunda tahu apa yang terjadi kepada Nusaybah saat memegang, berani. Siapa ada yang menyatakan apakah ada seorang wanita yang muslimah yang berani ketika dalam peperangan? Contohnya Nusaybah. Nusaybah maju ke depan, membawa pedangnya yang tergeletak di bawah pedangnya, Rasulullah di belakang, lalu siap untuk menghadang orang-orang kafir yang datang ke hadapan Rasulullah SAW. Ini keberanian Nusaybah. Bukan itu saja, berani main pedang, ya, satu lawan beberapa orang. Akhirnya Nusaybah ini punten lepas daripada tangannya yang namanya pedang, lalu terpukullah di bagian belakangnya dan jatuh. Begitu jatuh, terhantam lagi. Siapa sih kalau melihat anak ibunya di seperti itu kan pasti apa? Menangis, dan pasti akan kaget dan pasti akan menolong. Maka anak itu berlari, mata dia, ya ummah, akan menolong ibunya. Apa dikatakan oleh ibunya? Kalimat yang sangat indah. Jangan kau fikirkan aku, adriku Rasulullah, cepat kejar Rasulullah, cepat lindungi Rasulullah, cepat jaga Rasulullah. Aku nggak perlu kalian jaga. Subhanallah. Aku nggak perlu kalian jaga, tapi cepat ikuti Rasulullah, tolong Rasulullah. Bayangkan anaknya yang menolong dimarahin dengan mengatakan adriku Rasulullah, berangkat Rasulullah, itu di belakang saya Rasulullah, kejar Rasulullah, selamatkan Rasulullah, nggak usah kau pikirkan aku masih bisa. Masya Allah. Seorang anak yang ingin menolong ibunya malah dibentak oleh ibunya untuk berangkatkan ke sana. Maka anaknya berlari punten menolong Rasulullah SAW. Masya Allah. Itulah dari kaum Ansor yang sangat luar biasa. Begitu jatuh Nusaybah, iya, sambil anaknya maju menjaga Rasulullah, Nusaybah teruyung-uyung dalam keadaan sakitnya. Rasulullah bertanya mengatakan, ya Nusaybah, kata Rasulullah, ya Ummu Ammarah. Dia mengatakan, tidak perlu kau lakukan ini ya Ummu Ammarah. Lalu mengatakan kalimatnya, apapun yang terjadi kepada diriku, keluargaku, semua kecil ya Rasulullah, asal engkau dalam keadaan baik. Lalu Rasulullah bertanya lagi, ya Ummu Ammarah, apa yang kau inginkan? Masya Allah. Dalam keadaan perang, Ummu Ammarah menjawab, ya Rasulullah, saya minta agar engkau meminta kepada Allah agar aku dijadikan temanmu di surga. Itu Ummu Ammarah.
Rasulullah mengatakan, kamu dan keluargamu menjadi temanku di surga, wahai Ummu Ammarah. Masya Allah. Punten, ini adalah seorang wanita yang sangat luar biasa, mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selamat dalam perang Uhud. Setelah itu beberapa tahun berikutnya dalam keadaan sakit, dan beliau mengatakan dalam keadaan sakitnya, maziltu ash'uru bi athari Uhud. Aku masih merasakan sakitnya jejak Uhud di bagian pundakku ini. Ini ada Ummu Ammarah. Siapa kalau ingin bertanya mengatakan siapa wanita yang berani menjaga Rasulullah SAW di dalam kesulitan yang sangat menyulitkan di perang Uhud? Yang pertama, yang paling luar biasa itu adalah siapa namanya? Ummu Ammarah, atau nama aslinya Nusaybah. Adakah sekarang ini punya teman namanya Nusaybah? Atau punya anak namanya Nusaybah? Atau punya cucu dikasih nama Nusaybah? Silahkan. Demi apa? Demi mencintai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Orang yang mencintai Rasulullah kita cintai, berarti otomatis, masya Allah, kita mencintai Rasulullah juga. Kenapa? Karena punten, ada satu kalimat luar biasa. Iya. Jika Anda kun ma'allah, kata-katanya, jadilah Anda selalu bersama Allah. Ulangi bahasanya, jadilah Anda selalu bersama Allah. Tapi jika Anda tidak mampu bersama Allah, maka jadilah Anda bersama orang-orang yang selalu bersama Allah. Luar biasa. Jadi ikut kan? Jadi kalau seandainya mengatakan kita sangat ingin mencintai Rasulullah SAW, tapi susah untuk menanamkannya, maka paling tidak cintai orang-orang yang mencintai Rasulullah. Masya Allah. Setelah mencintai orang-orang yang mencintai Rasulullah, kita pun punten sama istilahnya dengan matan akan kena percikan cinta Rasulullah kepada kita. Karena apa? Habibu habibi habibi. Ini pernah saya sampaikan. Kekasih dari kekasihku berarti itu adalah kekasihku. Masya Allah. Iya. Jadi kalau Ummu Ammarah dan keluarganya adalah kekasih Rasulullah, maka ketika kita mencintai Rasulullah berarti mencintai Ummu Ammarah. Siapa Ummu Ammarah? Seorang wanita yang berani di medan perang ketika perang Uhud.